Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Generasi Ngopi, Aryan Radika Production. Sekarang kita lagi di Desa Sukabudi, desanya Palurah Pitung. Jadi Palurah Pitung ini benar-benar membudayakan budaya Kabupaten Bekasi. Jadi dari pencak silatnya, nggak cuma budaya, tapi support juga ke sarana-sarana olahraga untuk anak muda. Nah, kita masuk sekarang ke perkenalan. Kita mau kenalan dulu nih sama yang ada di sini, tamu-tamu istimewa kita. Dari Pak Lurah dulu. Pak Lurah silahkan memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Himudin Suparna, tapi teman-teman kepala desa dan teman-teman budaya memanggil saya Lurah Pitung. Kepala Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia Merdeka. Saya alhamdulillah menjabat kepala desa 2 periode dari 2012 sampai 2018, 2018 sampai 2024, dan sekarang memasuki tahun kedua ya. Kemudian saya perkenalkan juga di sebelah kiri saya, ini Guru Besar Padepokan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guru Rijal yang punya Padepokan Singaputra Bajang, Koprek Bekasi. Tinggalnya di Kampung Bula Ketemu, desanya Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten tingkat 2 Bekasi. Mantap. Ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Oting, sehari-hari dipanggil Cang Oting. Cang Oting. Saya dari Padepokan Silsilah, silat kita silaturahmi, Mantap. yang beralamat Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Kampung Wates RT 0109 Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Ya, sebelah kami silakan. Baiklah, saya ucapi bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi saya, Soerman Pelandi, saya sebagai guru dari Padepokan Silsilah yang beralamat dari Kampung Wates, Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kota Bekasi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, berarti hari ini saya ketemu pesilat semua ini, orang-orang istimewa. Guru besar lagi. Wah, keren. Alhamdulillah kita di sini banyak talenta ya yang punya silat. Ya alhamdulillah yang tergabung dalam Koprek Bekasi. Sebenarnya sih banyak, karena yang barangkali masing-masing sibukan. Jadi cuma ini aja yang bisa dipanggil nih. Oh, berarti sebenarnya masih banyak. Banyak. Kayaknya Sukabudi ini gudangnya pesilat mungkin, Pak. Jawara di sini semua kayaknya. Ya alhamdulillah gitu. Tentunya setelah barangkali kita gali nih, banyak warga kita yang diam-diam punya talenta silat. Kemudian kita gali, ya alhamdulillah banyak bermunculan lah gitu. Karena tentunya SDM orang kan beda-beda macam ya. Betul. Ada yang malu, ada yang ya barangkali susah untuk barangkali ungkapin atau mengamalkannya gitu. Ya padahal kan ilmu itu harus diamalkan kayak gitu, Bang Digo. Tapi buat bapak-bapak guru silat nih, kira-kira Pak Kades support nggak sih ke komunitas-komunitas pesilat ini? Kalau menurut saya, Engkong Lurah Pitung ini di semua padepokan dia dewan penasehat. Berarti secara pribadi pun support. Woi, keren Pak Kades. Kalau dari Bapak nih, kira-kira gimana tanggapannya terhadap supportnya Pak Lurah Pitung ini? Kalau Pak Lurah Pitung ini emang dia memajukannya, dia emang bagus
mendidiknya. Betul. Semua budaya itu benar-benar. Oh. Tuh, Pak Lurah Pitung. Ini lagi saya jadi RK juga tuh, udah guru. Sekaligus iya. RK. Anak buah juga. Anak buah. Kepala desa. Kepala desa nih. Bapak Lurah Pitung. Iya. RW. Pak RW lah. Iya, RW. Kalau di Jakarta RW. Iya. Kalau di kampung RK. RK. Iya itu kayak gitu. Berarti supportnya ke semuanya apa cuma ketika ini nih Pak? Ya alhamdulillah tadi yang bilang, saya termasuk barangkali yang banyak minta di struktur itu sebagai penasehat di budaya lah, baik budaya silat, budaya barangkali ya semua lah yang ada barangkali di lingkup Kabupaten Bekasi, semua banyak barangkali. Oh, di Sukabudi ini Pak, ada lagi nggak selain silat? Komunitas budaya selain pencak silat? Khusus di barangkali Sukabudi ya kita termasuk banyak untuk padepokan silat ya. Kalau untuk Kabupaten Bekasi banyak juga padepokan ya, seperti ini basicnya juga dari Jajaka nih, kemudian juga dari Kumbesi, termasuk dari Al Hikmah, kebetulan saya juga termasuk di dalamnya, termasuk sekarang apalagi nih udah marak banyak bermunculan padepokan dan penggiat budaya. Ya alhamdulillah banyak lah gitu. Nah kalau Pak Lurah sendiri kan ketua paguyuban silat juga nih. Dari paguyuban yang mana nih Pak? Kalau untuk barangkali paguyuban silat saya Koprek Bekasi. Koprek Bekasi yang barangkali ya terbentuk sekitar 2015 atau 16 ya. 15. Itu dia bilang dari pertama itu bahwa saya melihat di warga saya banyak warga yang punya talenta, artinya punya basic pencak silat gitu ya. Kemudian sedikit saya gali nih dari beberapa warga yang punya talenta, saya kumpulkan. Nah kemudian lah kita bentuk pada waktu itu gimana nih caranya kita mencari jati diri Bekasi. Bekasi punya apa sih sebenarnya? Silat gitu. Untuk Cimande barangkali Bogor udah klaim ya kan, termasuk Cingkrik, Jakarta, termasuk banyak lah. Kalau Bekasi ini punya apa sih? Emang pada dasarnya termasuk Bekasi juga, artinya leluhurnya atau membawa silatnya dari ya dan dari macam-macam wilayah lah gitu ya. Tapi kita pengen punya jati diri Bekasi punya apa? Ya akhirnya kita bermusyawarah pada waktu itu di rumah Ibu Haji Elan ya. Termasuk tadinya bukan saya ketuanya, tadinya mah Bang Ketua Robert, sekretarisnya juga Bang Ustadz Kiai Haji Suherman. Nah 2016 baru saya nih, artinya yang memegang Koprek Bekasi sebagai ketua gitu. Sebenarnya Koprek Bekasi ini wadah dari berbagai macam talenta silat nih. Semua kayak aliran ini kan beda. Kalau aliran Guru Rijal Cikaret, masuk dari Guru Oting, Guru Herman itu basicnya juga barangkali ya, emang koprek ya, koprek gitu. Ya artinya kita satukan semua tuh. Gimana caranya kita membuat Kabupaten Bekasi ini di budaya atau di silatnya punya jati diri gitu. Koprek Bekasi, makanya kita tambahin Koprek Bekasi, koprekan dan keprekan. Nah itu berarti koprek ini tuh wadah dari semua padepokan. Betul. Jadi padepokan semuanya tuh di Koprek Bekasi. Bekasi. Wih, keren. Ya tujuannya kayak gitu, artinya biar semua selain kita bersatu mengembangkan silat di wilayah Bekasi dengan nama barangkali Koprek Bekasi dari yang berbagai talenta gitu ya. Ya akhirnya seperti itulah, tentunya membangun sebuah cita-cita yang atau niat susah, artinya pastilah ada arah rintangan ya, nggak mulus lah kan gitu. Karena semua SDM itu pasti berbeda-beda. Betul. Nah, saya mau nanya ke bapak-bapak guru silat nih. Kan pasti jadi guru itu, apalagi guru silat, ada ibaratnya tuh kepengen. Kayak misalkan gue tuh jadi guru silat, pengen biar murid gue semua pada gimana, apa pada jago bela diri doang atau kayak gimana? Saya mulai dari Bapak RK nih, gimana Pak? Kalau saya itu ngajar anak-anak
semua itu buat jaga diri, nah terus buat kesenian, nah itu saya melatih. Nah itu sekarang kan zaman warid nih. Iya, zaman warid tuh. Nah sekarang ini emang lagi dimajuin persilatan. Nah gitu. Makanya kalau bener yang bisa jaga diri, nah itu bener asli orang Betawi. Begitu, iya. Jadi begitu. Biar anak-anak teh bisa pada jaga diri gitu. Iya, begitu. Jadinya kalau udah bisa jaga diri, orang tuanya juga nggak khawatir. Iya. Begitu. Keduanya kesenian, karena lagi dikemajuin, budaya itu dimajuin gitu. Iya. Saya tambahkan lagi Bung Diego, masalah barangkali ya artinya tentang bagaimana kita membudayakan silat ya. Karena tentunya belakangan atau seiring perkembangan zaman ya, tentunya di mana para usia-usia dini lah, SMP, SMA, SD ya, SD, SMP, SMA itu ya sudah banyak kan barangkali ikutin perkembangan terus dengan gadget nih, artinya gadget, mainan, wah udah lupa lah artinya. Di mana warisan leluhur kita ini udah terlupakan dengan atau digerus dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini. Kalau kita terus artikan sosialisasi bagaimana artinya kembangkan budaya silat, wah kita akan termasuk barangkali orang tua yang takutnya ya nggak bertanggung jawab lah. Makanya alhamdulillah ini giat nih, termasuk muridnya juga banyak ya, termasuk banyak lah untuk para instansi-instansi pendidikan panggil SD, SMP gitu. Untuk ngelatih guru ya. Iya. Nah kalau dari Bapak? Kalau tujuan saya sih sama seperti Kong Dorap itu, sama Kong Rizal. Apa tujuan saya selain anak-anak bisa bela diri, saya ingin melestarikan budaya kita supaya jangan punah. Betul. Nah kalau dari Akang? Ya untuk saya pribadi sama Cang Lurah, sama guru besar Bapak Guru Rizal, termasuk Cang Oting. Ya seni dan budaya kita jangan sampai punah, harus kita semangat. Di dalam arti kita untuk mendidik anak bangsa, jangan sampai kita kalah budaya luar. Betul. Karena seni kita peninggalan dari nenek moyang kita, ya harus kita lestarikan. Siapa lagi kalau bukan anak cucunya seperti kita. Iya. Terima kasih. Minimal ini Bung Diego, artinya setiap barangkali ilmu, termasuk guru, pemimpin ya, termasuk saya, termasuk kayak ini kan beliau guru-guru silat nih dan punya ilmu. Pasti kan dimintai pertanggungjawabannya nanti kan gitu. Betul. Ya. Minimal dia sudah mengamalkan nih apa yang dia punya, menggugurkan kewajiban udah diamalkan nih, barangkali diserahkan gitu. Tapi kan gini Pak Lurah, terkadang kalau misalkan kita ngajar usia anak silat usia remaja, biasanya kan kalau yang remaja kayak gitu kan pengen nunjukin bahwa gua nih bang palingnya gitu. Nah seandainya silat ini disalahgunakan, itu gimana tanggapannya tuh kira-kira? Ataukah diberi sanksi ke muridnya atau kayak gimana tuh Pak? Ya tentunya saya barangkali saya jawab nanti baru beliau. Tentunya setiap barangkali mau anak kita yang mau belajar silat, ya minimal kita doktrin nanti ketika di ijazah juga nanti dipesan sama guru-guru nih gitu. Ilmu itu bukan kesombongan kan kayak gitu ya. Pastilah semua yang baru mau masuk ataupun yang mau lulus mau di ijazah pasti dipesan gitu. Jangan sampai ilmu disalahgunakan. Ilmu kan bukan buat kesombongan, tadi apa yang sampaikan buat jaga diri lah. Minimal bisa jaga diri kita dan keluarga sampai gitu. Barangkali ada tambahan? Saya ngelatih itu alhamdulillah dari tahun 91 sampai sekarang udah tahun 2021 ya. Iya. Nah itu alhamdulillah kita sebagai guru mendidiknya benar-benar kita jangan sampai salah jalan gitu. Kalau kita didiknya benar, anak murid juga ikut benar gitu. Kalau dari sebelumnya kita melatih anak, sebelumnya kita kasih arahan
silat kita ini bukannya untuk berantem gitu lah sama kawan. Bukan Silat kejagoan, kita ada ya, bukan untuk kejagoan. Adanya silat ini kita masih harus bisa menjalin silaturahmi sesama saudara. Betul. Itu namanya silsilah tuh, nyambung tuh. Silsilah. Nah, kalau dari Akang? Ya, kemungkinan berbicara nggak banyak ya, sama sebenarnya kayak Jangeting. Silat itu memang harus menjalin silaturahmi, harus menjaga persaudaraan kita, mempererat tali ikatan persaudaraan kita. Silat itu bukan hanya untuk main-main atau dibuat yang kagak-kagak ibaratnya, atau dibilang kedugalan. Memang gak pantas kalau orang seni dibuat atau dalam silat kita sombong atau tinggi sifatnya. Silat ini, silat kita silaturahmi mengandung makna dan artinya. Silsilah itu silat kita silaturahmi, terus sholat 5 waktu silaturahmi, itu isi maknanya. Oke. Nah, sekarang saya mau ngasih pertanyaan yang lebih menjuru ke Pak Kades. Nah, Pak, kan Bapak kan disebutnya Lurah Pitung. Gimana ceritanya tuh, Pak? Bisa jadi disebutnya Lurah Pitung kayak gitu? Ya, barangkali ya klaim teman-teman sebenarnya pada waktu saya menjadi kepala desa di 2012 ya, yang pada waktu itu juga cuma ada sih beberapa para pengajar silat, contohnya ini, cuma belum saya gali semua. Kemudian ya saya sedikit banyak ya, artinya ya punya lah ibarat sepukul 2 pukul gitu ya, ketika barangkali tampil di budaya baik di kesenian Sunda dan sebagainya, sedikit artinya saya tunjukkan gitu ya, sembari ya mensosialisasikan bahwa kita ini sebagai pelestari budaya gitu ya. Judulnya mah klaim teman-teman karena saya bisa sedikit ya, sepukul 2 pukul silat, jadinya ya udah ini tambah-tambah ya klaim songkok merah itu pastilah saya gitu. Udah, wah ini lurah kan bisa silat kan jarang. Iya. Kepala desa atau lurah yang bisa silat gitu, makanya iya, wah ini lurah pitung ya, barangkali identik dengan pitung yang jago silat ya, kayak gitu dari teman-teman sendiri, teman-teman kepala desa, teman budaya, para ya warga saya juga gitu ya. Alhamdulillah seperti itu sampai sekarang gitu. Nah, Pak Kades sebelum jadi kepala desa apa nih sebelumnya? Apa ngajar silat aja atau gimana? Saya sebelum jadi kepala desa basic saya kesehatan. Di kesehatan? Iya, saya mantri. Nah, tukang obatin orang kalau itu, Pak. Orang. Bukan dokter sih, jadi basic saya D3 akademik perawatan tahun kalau nggak salah 88 ya. 98 kalau nggak salah. Ya 98 99 saya nikah, udah berkeluarga. Nah, seperti itu. Basic saya mantri. Ya, artinya mantri ketika orang butuh. Kalau orang tua nih, almarhum Mbak Besi ngajarin. Ketika barangkali lu punya ilmu, lu di mantri kesehatan nih katanya. Bukan orang sakit nyamperin lu, lah lu yang sehat nyamperin yang sakit, kata orang tua nih. Makanya ya alhamdulillah kalau saya ya banyak dipanggil lah gitu sama yang membutuhkan, karena emang apa, barangkali ya orang mau berobat naik ojek atau naik motor agak namanya orang sakit kan agak repot ya. Iya. Udah saya yang mampu, saya yang nyamperin dia gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya sering diparanin orang lah gitu. Berarti jam berapapun ada yang sakit Pak Lurah datengin. Ya selain barangkali saya buka praktik di rumah, itu tadi ketika barangkali yang warga atau di mana barangkali ada yang sakit, saya diparani, saya datang gitu ya. Alhamdulillah karena emang orang tua ngajarin kayak gitu. Mau jam berapa? Jam 1, jam 2 malam, jam 3. Lah udah
orang tua saya itu orangnya tegas. Ketika 24 jam ketika saya maaf kalau bahasa salah orang. Jam 2 malam diparanin nih. Ketok-ketok. Oh sedang ngantuknya tuh. Iya. Tapi orang tua itu marah. Udah berangkat gitu. Termasuk pengantin baru pun saya pengalaman barangkali. Waduh. Waktu itu saya tinggal di rumah mertua. Iya. Pengantin baru lah, orang kalau pengantin baru kan ya. Iya tahu sendiri. Di porsi semua adalah ada yang marahin ceritanya nih. Mantap. Rumah saya di sini, mertua saya di seberang sana. Ada yang marahin. Yang marahin, mertua bangunin, ketok-ketok, mantu ya namanya mertua juga merasa malu lah bangunin mantu. Saya nggak bangun lah, emang selelap. Iya. Kemudian yang marahin balik lagi kemari ke rumah orang tua. Kong, Mang Mantri atau Kong Mantri nggak bangun. Orang tua yang bangunin saya dengan wah merongosnya galaknya. Pintu habis pintu kamar saya nih. Iya. Bangun. Bangun. Kan suara keras kan bangun kita. Ada habis deh. Oh ada yang marahin loh. Udah tuan, coba Pak. Oh, udah diungkuk jam 3 malam dibuang gitu. Orang tua kayak gitu, laki tuh. Berarti sebelum jadi kepala desa udah ngurusin warga dulu, Pak. Iya. Udah ngurusin warga. Pantesan menang, Pak. Oh, gitu. Iya, jam berapa ditelepon ready Ya, itu, pada Pak. kali alhamdulillah berkat didikan orang tua, disiplin, kemudian ya pertama barangkali yang paling saya rasakan itu ya ketika barangkali kita diparanin malam-malam mau orang kebanyakan ya ada sedikit simpati lah, kasihan lah gitu. Seperti itu, walaupun ya nggak punya modal pada waktu itu. Gitu. Nah, Pak, berarti kan emang sebelum jadi kepala desa udah ngurusin warga. Kenapa nyalon kepala desa? Oh gitu. Ya pertama tentunya nasib orang kita ya tetap itu hati rahasia Allah ya, nggak ada yang tahu rencana Allah, kita nggak ada yang tahu. Pada waktu itu saya sedang ya banyak lah kalau pada waktu ketika barangkali punya ilmu orang semua ingin gitu ya jadi pegawai negeri gitu ya. Betul. Semua orang berpatok bahwa pegawai negeri gitu. Ya akhirnya saya waktu itu saya PTT sedang kerja di Puskes lah, honorer sebagai honorer. Puskesmas. Udah dari Tembelang, kemudian Sukaindah sampai ke Sukatani sana, udah lang-lang buana di Puskes. Ya karena barangkali belum ada milik sampai 2012 tes mah ikut terus, tapi nggak pernah lolos. Kalau tes PNS mah wah udah ada kali 10 kali berapa kali dah dari sejak saya lulus kuliah dia ikutin terus ya, tapi ya udah ya akhirnya mau 2012 pencalonan Pak Desa waktu itu 7 bulan lagi lah. Ya banyak lah tokoh masyarakat, para orang tua yang datang ke rumah gitu. Ya barangkali dilihat dari basic orang tua emang tadinya Pak Desa juga tahun 82 Babe masuk mertua juga kan Pak Desa juga tahun 98 atau berapa lupa itu ya. Dari awalnya. Iya, jadi ya termasuk banyak dorongan dari warga, dari tokoh ya akhirnya udah Mantri katanya lo calon kepala desa aja gini yang pada waktu itu mau 7 bulan lagi ya saya buka waktu 7 bulan yang lain gua katanya ada kurang seret kurang cocok katanya gitu ya akhirnya enggak kok pada waktu saya nolak artinya karena emang pertama saya ngukur diri ya keadaan saya ya emang orang tua jadi kepala desa udah lama kan iya ya artinya emang pada waktu itu kita ya emang bukan orang yang ada juga gitu cuma sekedar ngidupin anak istri dan keluarga lah kalau untuk calon kepala desa kapan modal harus banyak iya ya akhirnya saya nolak enggak akhirnya terus dorongan ya akhirnya saya berkata gitu pada para tokoh sepuh ya udah insya Allah lah kalau emang situ artinya para orang tua nih nyuruh saya tapi saya jangan cuma sekedar didorong doang harus didukung semua ya harus kan perhitungan yang matang Pak Desa iya. Ketika perhitungan jeblos lah udah semua udah kayak gitu ya akhirnya saya coba gitu saya beranikan dan niatkan dengan bismillah saya pada waktu itu punya mobil Kijang Grand kalau nggak salah Kijang Grand
saya coba karena itu tentunya sosialisasi keluarga kan butuh dana kan gitu ya. Betul. Saya jual pada waktu itu laku 60 jutaan kalau nggak salah. Nah itu duit 60 juta sosialisasi di warga sebulan habis itu duit. Sebulan habis. Buset, iya kan calon lurah begini gitu. Iya. Ya kapan tahu sendiri lah. Iya. Calon lurah itu, waduh, udah banyak permintaan dah. Orang yang sakit berbilang lurah. Ya artinya yang setoran motor kayak berbilang lurah juga. Listrik belum bayar kebilang lurah. Apa kambing beranak tuh bilang lurah. Ya paham ya kalau kepala desa tahu. Jadi lah udah dari mulai segitu sebulan duit 60 juta habis buat sosialisasi, kesonoin mah udah kagak punya duit udah. Sebisa-bisa kita dah. Ya tapi alhamdulillah teman-teman pada sayang. Ya semuanya pada ya artinya sendiri-sendiri bermodal lah, yang nggak punya kopi di gantian malam ini beli kopi, malam ini beli rokok, udah gantian gitu. Berganti. Iya berganti, termasuk teman-teman di pasar Cibitung pun seminggu sekali ngirimin sayuran, sebak luar biasa lah gitu ya. Ya pada semangat tuh teman-teman gitu. Ya sampai akhirnya ya emang dalam punya niat yang calon kepala desa itu jelas ya, minimal selain doa dan dukungan juga dana ya. Kan gitu ya. Ya emang ya harus kita perhitungan dananya juga kan gitu. Sampai H-2 ya dana belum ada sama sekali kan gitu. Ya akhirnya saya lillahi ta'ala aja ya, alhamdulillah terpilih, Allah ya ngasih jalan gitu ya. Ada orang yang ujug-ujug sayang sama saya gitu, minjemin duit. Itu akhirnya bermula dari jadi mantri juga. Jadi mantri, akhirnya dia ya pada waktu itu keluarganya sering saya tolong, walaupun ada duit nggak ada duit lah, artinya saya tolong lah. Jangan kan sih nggak ya pengelurah utangnya nggak ada duit, ya udah nggak apa-apa, nggak pernah tagih nggak salah. Akhirnya dia adaan, dunia berputar, dia ya lagi ada gitu, alhamdulillah. Dia barangkali ingat jasa kita ya dipinjemin lah gitu ya. Oh berarti pas jadi mantri pun dibayar syukur, nggak dibayar ya nggak apa-apa ya gitu kan ya, berarti kalian keikhlasan dan nanti yang lulus gitu. Nah berarti itu Pak yang tadinya ngerawat orang sakit sekarang ngerawat warga Pak ya. Ngerawat warga, ngerawat desa, ngerawat budaya Tapi capaian mana Pak, jadi mantri atau jadi kepala desa? Kan sama-sama kerjanya 24 jam tuh. Ya semua kerja itu semua kerjaan ya punya risiko ya, capek ya, tentunya kan orang harus kerja itu harus capek lah. Betul. Ya artinya ketika kita mensyukuri apa yang kita dapat atau kita jalanin, insya Allah lah capek itu akan yang nggak terasa lah, insya Allah akan menjadi berkah buat kita. Yang penting mah ikhlas aja, niat ikhlas gitu. Nah Pak, saya mau nanya nih Pak tentang pemerintahan Desa Sukabudi. Punya program pionir nggak Pak? Program unggulan? Kita program unggulan ya alhamdulillah lah ya. Tentunya kita termasuk selain orang seni juga, saya dalam hal ini ya hobi olahraga juga ya. Yang udah kita jalani program kita unggulan, alhamdulillah kita 2017 bongkar kantor desa ya. Artinya terbangun alhamdulillah kantor yang ya sedikit kurang layak, alhamdulillah sekarang jadi layak, jadi megah, dan itu barangkali kebanggaan buat kita, simbol Desa Sukabudi nih. Pada waktu 2017 desa kita 2 lantai ya, alhamdulillah banyak tanggapan positif lah dari berbagai ya teman kalangan lah, teman-teman juga termasuk warga sini juga, alhamdulillah gitu. Kemudian juga kita selain barangkali kalau pertanian pastilah nomor 1 ya, karena emang sebagian besar wilayah kita pertanian. Tentunya tadi saya sebutkan tadi di bidang olahraga itu kita selain di desa tadi ya, untuk barangkali yang kita bangun kebanggaan kita sebagai jati diri di desa kita, termasuk saya sebagai kepala desa juga ya, yang merasa bangga punya desa ya, alhamdulillah yang ya udah layak lah untuk melayani warga ya. Kemudian juga kita ada beberapa lagi program unggulan kita selain pertanian, lapangan futsal udah kita namanya kerjakan. Cuma yang usulan ini aja yang agak tersendat. Kita pengen niat banget itu pengen punya stadion mini nih.
Stadion mini. Stadion mini yaitu lapangan sepak bola. Termasuk di Dusun 2 ujung dekat SMP. 2012 saya jadi kepala desa, 2013 itu kita usulkan di Musrembang untuk ke-14 ya. Setiap tahun tuh kita usulkan gitu agar kita ya punya stadion mini lah. Gitu. Berarti yang stadion itu udah diajukan. Waduh, udah berapa? Udah hampir setiap Musrembang kita ajukan dari 2013, 14, 15, 16, 17 itu. Oke, Pak Gubernur. Tuh bikinin stadion Pak Gubernur. Kan kemarin udah datang ke sini. Nah, oke. Nah, ada lagi Pak mau disampaikan barangkali sekalian. Siap. Ya barangkali khusus ya para muspika Kecamatan Sukawangi, khusus Bupati Bekasi termasuk para DPRD Kabupaten Bekasinya ya. Baik semua barangkali yang membidangi masing-masing fraksinya. Ya mohon barangkali usulan kami dari 2013 untuk punya stadion mini. Dalam hal ini stadion mini untuk Kecamatan Sukawangi nih gitu. Ya tolonglah direalisasi, ditinjau kembali. Kemarin sudah ditinjau pada waktu itu ke pending buat acara Porda, waktu itu dana yang buat Porda waktu itu 2016 apa waktu Porda tuh. Lupa 2015 atau 16 waktu Porda udah disurvey. Tapi karena emang dialihkan dana buat kegiatan Porda dulu, ya akhirnya pending lagi gitu. Ya tadi saya berharap ya semoga artinya minimal kalau 2020 mah nggak mungkin ya, 2021 ntar kita insya Allah kita musrembangin lagi. Artinya Musrembang Des, semoga kita buat kita ajukan ke kecamatan, Musrembang kecamatan, Musrembang kabupaten ya. Insya Allah itu prioritas lagi dah. Yang penting mah kecamatannya ya itu support dan para muspikanya nih support bantu kita nih. Ya termasuk barangkali semua bupati, termasuk dewan-dewannya ya. Barangkali seperti itu. Nah Pak, untuk pembangunan desa lebih fokusnya ke ekonomi, budaya atau infrastruktur untuk desa Sukabudi ini? Ya kita tentunya insya Allah ada balance keseimbangan dari semua sektor ya. Sesuai barangkali moto desa Sukabudi itu membangun desa, menata desa, makmurkan desa gitu. Artinya membangun itu kita semua sektor ada keseimbangan. Bil khusus sih barangkali kita hampir sebagian 70% pertanian semua, pastilah pertanian. Ya termasuk sektor barangkali infrastruktur, budayanya juga. Ya karena emang desa Sukabudi kan konon kata dicanang sebagai barangkali desa budaya. Cuma ya itu perlu proses dan butuh modal juga. Betul. Gitu. Ya minimal semua sektor sosialnya juga dan semualah gitu. Nah Pak, sekarang kan lagi COVID. Ini saya mau bertanyanya ke bapak-bapak yang ada di sini. Dari pemerintahan dampak COVID ini seperti apa Pak? Ya kita ya alhamdulillah ketika barangkali dinyatakan negara kita sampai barangkali wilayah kita ini pandemi ya, kalau nggak salah Februari atau Maret ya. April nyatakan PSBB pada waktu itu, yaitu termasuk Kabupaten Bekasi. Tentunya pasti ada dampaknya ketika barangkali para pekerja, kemudian juga yang para usaha, pelaku, artinya macam-macam lah. Yang ada yang kerja di PT, ada yang dagang bubur, ojek atau di kota lah dan sebagainya. Tentunya ketika barangkali di lockdown, di PSBB intinya atau nggak boleh kemana-mana, suruh diem di rumah, ya tentunya kan mempunyai dampak. Ketika barangkali diem di rumah, nggak ada kegiatan nyari duit atau usaha, tentunya otomatis duit juga ini susah didapat, berkurang. Sementara kita proses ya biologis makan dan sebagainya kan berjalan terus gitu. Ya tapi pemerintah ketika barangkali melakukan barangkali himbauan PSBB, tapi ya alhamdulillah ada barangkali konsekuensinya yaitu mengeluarkan bantuan-bantuan ya alhamdulillah untuk pemerintah. Ya pada waktu itu kita April dari warga kita di luar PKH dan BPNT ya
yang tiap bulan tuh Iya. warga kita yang udah dapat PKH dan BPNT kurang lebih 530. Warga masyarakat kita kurang lebih ada 1.800 kakak ya, kurang lebih dikit lah ya, 1.800-an sekian lah. Kita ajukan semua tuh pada waktu anjuran pemerintah, ya alhamdulillah. Dari ajuan kita hampir 1.300 lebih kita ajukan sesuai barangkali ya program pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Ya alhamdulillah dapat pada waktu itu. Pusat dapat 4 orang nih, duit 500.000. Provinsi 29 orang. Kemudian dari dinas kabupaten, dinas sosial ya, dinas kabupaten 189. Kemudian juga dari BNI waktu itu tuh dapat 145 ya. Dari jumlah yang itu kurang lebih di total 29, 189 kurang lebih 300-an lah. 300. Sisa 1.000 lagi kan masih banyak nih. Iya. Ya, karena akhirnya panik tuh warga tuh ceritanya ya. Ya akhirnya saya ajukan lagi. Bansos kabupaten waktu itu turun sebelum Lebaran ya. Bulan puasa pada waktu itu Bansos kabupaten tuh yang 189. Ya, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Provinsi 2 kali turun. Kemudian alhamdulillah kita ajukan lagi yang sisa dari warga 1.000 itu dapat dari Kemensos tuh, BST duit 600.000 alhamdulillah. 460 warga kita yang dapat. Sisa daripada warga kita yang belum kita cover pakai BLT dana desa dari pemerintah tuh 35% habis kita belanjakan buat warga, yaitu bantuan langsung tunai sebesar 600.000 tuh. Ya sisa dikit-sedikit itu yang belum tercover kita masukin ke sapo warga ya provinsi, barangkali seperti itu. Oh, nah kalau untuk pegiat seni kayak pencak silat COVID ini kayak gimana nih Pak? Dari bapak-bapak sekalian, apakah latihannya di stop dulu atau kayak gimana? Coba dari bapak dulu. Sekarang ini emang lagi COVID, semuanya nggak semuanya gitu, suruh tempat yang kena itu diprain gitu. Oh. Karena kan emang Sukabudi ini belum nggak ada. Ya alhamdulillah. Ya, nggak ada. Sukabudi termasuk Kecamatan Sukawangi dalam sampai saat ini masih zona hijau ya, sampai dinyatakan kemarin Idul Fitri, Idul Adha ya. Itu masih hijau, makanya kemarin alhamdulillah kita kedatangan 2 orang penting, para pemimpin yang luar biasa, Bupati Bekasi dan Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, sholat Idul Fitri di depan halaman kantor desa di masjid kita Jami Al-Wataniyah. Alhamdulillah. Karena emang lihat situasi, wah kita masih hijau nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai terusnya kita Tetap warga hijau. kita tetap hijau, nggak ada yang terpapar, baik ODP, PDP, kan gitu ya. Alhamdulillah. Berarti Pak Ridwan Kamil waktu itu kayaknya duduknya di sini Pak ya? Di sini Iya, alhamdulillah. di sini, Sama Pak ibu Ridwan. dia. Iya. Pak Bupati juga di sini, termasuk para dinas Kabupaten Bekasi juga gitu. Nah, berarti untuk silat ini yang tetap latihan Ya berjalan itu minimal hanya warga Sukabudi dulu aja. Minimal pandemi Covid ini ya artinya ya sangat-sangat membatasi gerakan kita nih, khusus di budaya juga. Banyak acara-acara yang dibatalin. Acara sobat kemarin di Sukakarya batal karena emang barangkali situasi kayak gini. Tapi waktu itu di Jati Asih masih bisa ya. Bisa. Ambil kopreknya. Ya minimal kayak gitulah. Artinya di tengah pandemi banyak gerak-gerak, ya hampir semua gerakan budaya dan termasuk acara-acara besar, event-event besar dibatalin. Ya, intinya kita tetap bersabar aja. Tetap kan latihan berjalan. Oh, latihan berjalan. Dan protokol kesehatan Tetap protokol kesehatan, pakai masker. Pakai masker. Terus ini masker. Nah, tadi sebelum kita lakukan wawancara, Pak, kita udah tes pakai apa tuh namanya yang tembakan suhu tubuh gitu. Makanya udah pakai masker karena juga di dalam ruangan dan nggak banyak orang di sini. Gitu. Nah, Pak, ada nggak Pak perjuangan dan suka duka ngebangun desa Sukabudi? Ya tentunya ya setiap perjuangan pasti ya butuh pengorbanan, suka duka kan gitu ya. Ya tentunya
dalam hal ini kepala desa dipilih langsung oleh warga yang dari berbagai warna, tentunya ya dalam hal ini berbeda dukungan ya. Ya dalam menyatukan kembali itu kan butuh proses tentunya. Ya menyatukan visi misi itu butuh proses karena kita semua ini dari bermacam-macam ya dukungan, karena negara kita demokrasi ya pastilah baik buruknya itu ya kita terima gitu. Tentunya kita sebagai pelayan ya, pegawai desa atau pemerintah desa kan pelayan ya. Pelayan itu garis miring membantu, garis miring babu. Jadi yang jadi tuan dan nyonyanya kapan ya warga masyarakat kita. Saya kepada barangkali anak buah pemerintah desa, udah hadapin aja dengan senyum. Warga marah senyum aja. Iya. Udah nggak usah dibalas, udah penting senyum atau udah maafin. Bagaimana bisa kita? Tapi kan gini Pak, gini. Bansos ini sekarang banyak banget. Efektif nggak sih Pak menurut Bapak kayak bansos dari pusat yang kemarin ada bansos untuk UMKM? Oh itu. Ya yang kemarin bansos ya barangkali ya minimal udah barangkali sedikit banyak bermanfaat lah buat warga kami lah. Nah, saya mau nanya nih ke Bapak bertiga nih Pak. Kan sebagai warga masyarakat juga. Terus juga sebagai pengelola padepokan. Melihat sosok Pak Lurah ini seperti apa? Mulai dari Bapak. Dan kepengennya, pengen tuh kayak gimana? Apa pengen padepokan tuh harus lebih diperhatiin apa gimana? Silahkan Pak. Nah itu kalau sama Pak Lurah mah diperhatiin. Siap itu dijemur. Tiap kita kumpulan apapun dilihat. Nah tapi ini yang orang-orang di atas ini tolong itu lebih diperhatikan. Berarti kalau pemerintah desa sebenarnya udah support, tinggal pemerintah yang lebih atasnya lagi. Nah itu. Kalau untuk sosok Pak Lurah sendiri gimana? Kalau Pak Lurah udah mantep dah. Udah mantep dah. Udah wow. Udah wow. Tapi ini bukan karena ada Pak Lurah ya kan Pak ya? Enggak ada Pak Lurah juga. Iya. Berarti bener-bener keren Pak Lurah ya? Iya. Kalau dari Akan? Ya kalau saya pribadi sih Kaum Lurah Pitung, saya kan bukan warganya ya, warga Kaum Lurah. Menurut saya pribadi ya kalau masalah kebudayaan Kaum Pitung sangat mendukung, support gitu, supportnya gitu. Mendukung. Berarti mendukung lintas desa pun Pak Lurah mendukung budaya. Oh ini kalau urusan budaya atau yang orang-orang yang pelestari budaya atau penggiat budaya pastilah kita sangat support. Seluruh Bekasi udah Lurah yang makanya boleh kita orangnya sedikit barangkali pesan-pesan buat pemerintah kabupaten ya. Nah Bapak melihat sosok Pak Lurah itu seperti apa dan kepengen apa gitu Pak? Alhamdulillah dengan Pak Lurah Kepala Desa Sukabudi luar biasa. Beliau sabar dan tabah menghadapi masalah apapun. Saya nggak bisa bicara dalam arti tidak bisa ngomong apa-apa lagi dah. Saking hebatnya. Saking wownya. Iya, saking hebatnya. Luar biasa. Ada harapan gak nih? Ya mudah-mudahan saya pengen ada harapan. Padepokan saya ini kan masih baru ya. Saya butuh dukungannya, butuh spornya dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati. Tolong diperhatiin masyarakat kita yang kecil. Saya mohon dukungannya. Nah, untuk Pak Lurah Pak, pasti ada Pak kepengen yang belum tersampaikan harapan. Entah itu dukungan dari pemerintah daerah, provinsi sampai ke pusat. Ada nggak Pak disampaikan? Ya, tadi pertama tentunya untuk atas nama pemerintah dulu ya. Iya. Harapan saya ya tadi itu minimal saya sebagai barangkali yang belum atau masih PR saya nih untuk stadion mini Stadion mini Desa Sukabudi ya, garis miring Kecamatan Sukawangi ya.
Kemudian juga atas nama barangkali budaya, ya tentunya kami mohon nih para penggiat budaya di Kabupaten Bekasi, tolong barangkali diperhatikan dan difasilitasi lah. Benar. Ya kalau perlu barangkali selama ini di Kabupaten Bekasi sih belum ada event-event barangkali yang besar ya dari Pemda ya. Dalam hal ini Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga, pariwisatanya juga. Ya, kalau dibuat event budaya di lingkup Kabupaten Bekasi dalam hal ini Pemda atau di dalam Pemda itu luar biasa. Nah itu sebagai barangkali gerakan ya, kalau kita melestarikan budaya tuh. Ya barangkali itu aja. Mudah-mudahan nih Bapak Bupati kita termasuk para DPRD atau anggota legislatif Kabupaten Bekasi mendengarkan barangkali himbauan atau omongan kita nih pada nih para penggiat budaya nih. Ya minimal kita difasilitasi lah, dipermudah dalam hal ya ajuan proposal kami kan gitu ya. Ya kebanyakan kayak ini udah beberapa kali kita nih ngusulin buat fasilitas Padepokan itu semacam alat kendang dan sebagainya, termasuk ini kan kendang rampak itu diperlukan dalam hal Padepokan karena buat ngelatih anak didik kan gitu, para murid kan kayak gitu. Ya, intinya untuk fasilitas aja gitu. Nah dari Pak Kepala Desa ada nggak pesan dan motivasi untuk masyarakatnya terutama generasi milenial untuk hal di apa nih budaya apa? Menyeluruh Pak. Menyeluruh. Ya, barangkali pesan pada warga masyarakat di khusus Desa Sukabudi ya. Ya pertama tentunya saya karena masih di tengah pandemi Covid nih, termasuk tugas Covid juga Pak Desa kan ya. Ya pertama kita ini mau pesan moral dulu nih. Artinya pertama kita ya walaupun di new normal ini ya kita selalu waspada nih, khusus warga Kabupaten Bekasi, khusus nih Sukabudi selalu waspada yang dengan namanya COVID-19 karena tentunya kita menghadapi musuh yang tak terlihat gitu. Jadi sulit menghadapi musuh yang tak terlihat dan tak terlihat. Tetap kita selalu waspada, jangan terlalu menyepelekan, jangan terlalu berani juga, terlalu takut juga jangan. Minimal kita protokol kesehatan dijaga. Mana-mana kita pakai masker, jaga jarak dan sebagainya kan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali untuk motivasi para warga masyarakat khusus kaula muda kali ya. Ya artinya tetap kita artinya jaga persatuan kita, kekompakan kita karena itu barangkali ya dasar kita untuk barangkali tetap memaju. Jaga tali silaturahim ya, yang penting jaga tali silaturahim, tetap barangkali kita jaga persaudaraan kita dan yang paling penting kita jaga artinya budaya warisan leluhur kita nih dalam hal ini pencak silat. Yang penting kita bisa pencak silat bukan buat kesombongan, kita buat jaga diri kita, buat melindungi kita dan keluarga kita minimal seperti itu. Jangan sampai kita ya bolehlah ikutin perkembangan zaman tapi jangan sampai larut atau tenggelam di dalamnya kan gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, terutama kepala desa udah mau jadi narasumber kita nih. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita lihat pertunjukan silat dari para guru besar silat di Kabupaten Bekasi. Oke, salam generasi ngopi. Terima kasih Pak. Siap.
Bye.